Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP berfokus pada ketentuan umum dan memberikan landasan hukum dasar dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Di sini yang pertama itu definisi istilah, di mana definisi istilah peraturan pajak ini menurut penerapan undang-undang yang digunakan itu yang pertama itu ada pajak. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan usaha berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung. Yang kedua itu wajib pajak, orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Yang ketiga, definisi pemerintah, pemerintah pusat atau pejabat yang diberi kewenangan untuk mengelola administrasi pajak. Yang kedua, tentang tujuan undang-undang. Di mana tujuan undang-undang ini yang pertama ada 3. Yang pertama itu penyederhanaan sistem perpajakan. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menyederhanakan dan memperjelas aturan perpajakan termasuk di dalamnya sistem administrasi perpajakan dan pengawasan. Yang kedua itu peningkatan kepatuhan pajak, yaitu mendorong wajib pajak agar lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang adil. Yang ketiga itu efisiensi dan penegakan hukum, menjamin proses perpajakan yang lebih efisien dan penegakan hukum perpajakan yang lebih tegas untuk mengulangi pelanggaran perpajakan. Yang ketiga ada prinsip umum dalam perpajakan, yaitu ada 4 prinsip. Yang pertama itu prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan ini menjelaskan tentang pajak harus diterapkan secara adil sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Yang kedua ini prinsip kepastian hukum, wajib pajak berhak mendapatkan kepastian hukum dalam hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga itu prinsip keterbukaan, seluruh aturan dan pelaksanaan perpajakan harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Yang keempat, prinsip kepatuhan, setiap wajib pajak diharapkan dapat patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian yang keempat, di sini ada ruang lingkup undang-undang. Bab ini juga mengatur ruang lingkup undang-undang yang mencakup berbagai aspek perpajakan mulai dari jenis pajak yang diatur, kewajiban dan hak wajib pajak, hingga prosedur administratif dan sanksi perpajakan yang berlaku. Yang kelima itu ada penerapan dan sanksi. Penerapan ketentuan pajak, aturan-aturan dalam undang-undang ini diberlakukan untuk seluruh wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuannya. Sanksi terhadap pelanggaran. Misal sanksi terhadap pelanggaran yaitu mengatur sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa benda, bunga, atau sanksi lainnya. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya bab 1 ini dari Undang-Undang HPP KUP ini memberikan kerangka dasar mengenai pelaksanaan perpajakan, memastikan adanya dasar hukum yang jelas, serta mengatur prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia. Baik, memasuki bab ketiga yaitu membahas tentang nomor pokok wajib pajak atau biasa kita singkat dengan NPWP. Kemudian ada pengukuhan pengusaha kena pajak atau disingkat dengan PKP. Kemudian ada surat pemberitahuan atau biasanya disingkat dengan SPT, dan kemudian ada tata cara perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Selanjutnya masuk ke dalam yang pertama itu adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP ini adalah identitas wajib yang harus dimiliki oleh
setiap wajib pajak untuk kepentingan administrasi perpajakan. Dalam Undang-Undang HPP, NPWP itu disesuaikan dengan nomor induk kependudukan untuk orang warga Indonesia. Dengan demikian, NIK ini atau NIK ini itu berlaku juga sebagai NPWP atau nomor pokok wajib pajak bagi orang pribadi. Nah, untuk yang badan usaha itu tetap menggunakan format yang sudah berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak itu wajib memiliki NPWP berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yang kedua adalah tentang PKP atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Pengusaha melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Atau biasa disingkat dengan PKP. PKP ini wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak pertambahan nilai atas transaksi yang dilakukan. Apabila pengusaha yang ada omsetnya itu di bawah batas minimal yang ditetapkan, itu berhak untuk memilih tidak dikukuhkan sebagai wajib pajak, sehingga dia tidak memiliki kewajiban untuk memungut PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan ini adalah dokumen yang wajib dilaporkan oleh setiap wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan perhitungan dan pembayaran pajak. SPT ini memiliki dua jenis, yaitu surat pemberitahuan tahunan yang dilaporkan secara per tahun, kemudian ada surat pemberitahuan massa yang dilakukan secara per bulan. Dalam Undang-Undang HPP itu memberikan kemudahan kepada setiap wajib pajak dalam proses pelaporan surat pemberitahuan tersebut, yaitu bisa dilakukan secara digital untuk mempermudah proses pelaporan SPT dan berpotensi untuk menghindari kesalahan administratif. Ketepatan waktu dalam pelaporan itu menjadi sangat penting. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Di sini yang pertama itu penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan. Apabila setelah jatuh tempo pembayaran, pajak yang terhutang tidak dilunasi, maka surat teguran atau surat peringatan akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau OJP. Jika dalam waktu tertentu setelah surat teguran diterbitkan, wajib pajak tetap tidak melunasi utangnya, maka OJP berwenang menerbitkan surat paksa sebagai untuk penegasan hukum untuk memaksa wajib pajak pembayaran. Yang kedua itu ada proses penagihan pajak. Setelah surat paksa diterbitkan, OJP dapat melakukan tindakan penagihan aktif seperti penyitaan aset milik wajib pajak yang terhutang. Penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik wajib pajak yang dapat dijual melalui lelang untuk melunasi utang pajak. Dalam kondisi tertentu, OJP juga dapat menerapkan tindakan penyandaraan atau gizzeling terhadap wajib pajak jika jumlah utang pajak melebihi batas tertentu dan wajib pajak tetap tidak melunasi itikat baik untuk melunasi. Seperti itu. Yang ketiga itu seksi administrasi dan denda. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, maka selain dikenakan tindakan penagihan, itu juga akan dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran. Denda ini akan terus meningkat seiring dengan lamanya keterlambatan hingga utang pajak dilunasi. Yang keempat,
penghapusan atau pengurangan sanksi. Undang-Undang HPP memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif apabila terdapat alasan yang sah. Misalnya, jika keterlambatan terjadi karena keadaan di luar kontrol wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk mengabulkan atau menolak permohonan ini setelah melakukan pertimbangan. Yang kelima yaitu jangka waktu penagihan. Penagihan pajak memiliki masa kadaluarsa yang diatur dalam Undang-Undang HPP, yaitu 5 tahun sejak terutangnya pajak atau dari tanggal penerbitnya surat ketetapan pajak. Setelah masa ini berakhir, OJP tidak lagi berwenang untuk menagih pajak tersebut kecuali dalam kasus tertentu yang diperpanjang sesuai dengan ketentuan hukum. Yang keenam, upaya hukum bagi wajib pajak. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan banding atau gugatan terhadap surat ketetapan pajak atau penagihan pajak yang dianggap tidak sesuai. Undang-Undang HPP mengatur bahwa selama proses keberatan atau banding berjalan, wajib pajak tetap diwajibkan untuk melunasi sebagai aturan atau seluruh jumlah pajak yang ditagih sebagai surat format pengajuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang HPP itu memberikan pedoman yang jelas mengenai proses penagihan pajak, dimulai dari penerbitan surat teguran hingga tindakan lebih lanjut seperti penyitaan dan penyanderaan. Regulasi ini juga dapat memastikan bahwa proses penagihan dilakukan secara transparan dan adil, dengan tetap memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau banding. Pada bab 5 ini saya menjelaskan tentang keberatan dan banding. Seorang wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya pada Dewan Jenderal Pajak atas suatu yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kemudian yang kedua ada SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada SKPN, yang merupakan surat ketetapan pajak nilai. SKPN ini sendiri yaitu menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Kemudian yang keempat ada SKPLB, yang merupakan surat ketetapan pajak lebih bayar. Ini berarti surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang. Kemudian yang terakhir ada pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Adapun jangka waktu pelunasan dalam rangka keberatan yang tertulis pada pasal 25 ayat 7, di mana hal wajib pajak mengajukan keberatan. Jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 3 atau ayat 3A atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Kemudian dalam keberatan ini terdapat beberapa syarat yang telah ditulis pada pasal 25 ayat 2 dan 3. Yang pertama tertulis dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua mengemukakan jumlah pajak yang terhutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan. Dan yang terakhir diajukan dalam jangka waktu 3 bulan
sejak tanggal dikirimkannya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Kemudian keberatan dan banding. Keberatan tadi sudah, kemudian sekarang ada banding. Banding sendiri adalah upaya hukum yang dilakukan untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap keputusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Banding dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang diperkara. Kemudian, ada beberapa syarat permohonan banding pada pasal 27 ayat 3. Yang pertama, harus secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan alasan yang jelas. Dan yang ketiga, paling lama 3 bulan sejak SK atau surat keterangan keberatan diterima. Dan yang keempat, dilampirkan dengan surat keterangan keberatan. Kemudian dalam bab ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembukuan dan pemeriksaan. Untuk awal-awal, wajib dan pembukuan. Wajib dan pembukuan ini sudah ditulis pada pasal 28 ayat 1 yang berisikan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Akan tetapi ada beberapa syarat pembukuan yang sudah tertulis pada pasal 28 ayat 3 sampai dengan 7 yang berisikan, yang pertama, harus itikat baik mencerminkan keadaan kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, harus diselenggarakan di Indonesia huruf Latin, angka Arab satuan, mata uang rupiah bahasa Indonesia dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menko atau Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat, perubahan metode pembukuan tahun buku harus mendapat persetujuan dari DJP atau Dewan Jenderal Pajak. Kemudian yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya catatan harta kewajiban modal, penghasilan biaya penjualan pembelian dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pada itu, pada dasarnya penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan ini ditujukan agar membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan mudah, seperti halnya dalam pengisian surat pemberitahuan, perhitungan atas penghasilan kena pajak (PKP), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), serta untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selain itu, segala bentuk buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar atas pembukuan ataupun pencatatan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik, wajib untuk disimpan selama jangka waktu 10 tahun di Indonesia. Disimpan pada tempat yang menjadi dasar atas kegiatan tersebut dilakukan. Tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak badan. Dalam ketentuan pidana alpa dalam pasal 38, setiap orang karena kealpaannya: 1. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan. 2. Menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar. Sengaja dalam pasal 39 ayat 1, setiap orang yang melakukan dengan kesengajaan: 1. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. 2. Menyalahgunakan hak NPWP. 3. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan. 4. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar. 5. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang ketujuh, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen. Yang kedelapan, tidak menyertakan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Ketentuan tindak pidana dalam pasal 43 ayat 1 dan 2. Yang 1. Ketentuan dalam pasal 39 dan pasal 39A berlaku juga bagi wakil
kuasa pegawai dari wajib pajak atau pihak lain. Yang kedua, ketentuan dalam pasal 41A dan pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan. Penyidikan dalam pasal 44 ayat 1, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat PNS tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidik menghentikan penyidikan dalam pasal 44A. Yang pertama, wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3. Yang kedua, tidak terdapat cukup bukti. Yang ketiga, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau demi hukum. Panggilan terdakwa di sidang pengadilan dalam pasal 44D ayat 1 dan 2. Yang pertama, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang. Yang kedua, dalam hal terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hadir pada sidang sebelum putusan dijatuhkan. Pendelegasian wewenang pasal 44E ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai: pertama, jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan. Yang kedua, pemberitahuan dan permintaan bantuan penagihan pajak. Yang ketiga, penampungan dan pengiriman hasil penagihan pajak atas klaim pajak. Yang keempat, pelaksanaan prosedur persetujuan bersama. Yang kelima, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang keenam, pelaporan pajak yang telah dipotong oleh pihak lain. Yang ketujuh, penetapan, penagihan dan upaya hukum. Yang kedelapan, pemberian teguran serta permintaan pemutusan dan normalisasi akses. Yang kesembilan, permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.